Nggak tahu juga sih, pokoknya karena udah kayak gitu kita udah jadi males. Iya Karena sih, takutnya tapi udah ke bulan 5, 6, 7, 8. Sebenarnya sudah pengurusan visa sih di bulan 5. udah bisa urusan bisa 3 bulan lagi kan. Kan, istilahnya udah Mei kan, Juni, Juli, Agustus kan, nggak sampai 3 bulan lagi pun. Tapi informasi dari pemerintah Australia bagaimana? Masih tetap open atau dia masih pemberlakuan itu benar-benar final nih sampai 6 bulan ke depan nggak boleh masuk Australia? Update terbaru sih aku juga nggak ngikuti ya. Aku kan hanya membaca update kan terakhir memang yang mereka memperlakukan itu masuk dari luar juga dari bulan 3 itu kan 6 bulan berikutnya gitu kan. Karena kan aku juga baca kan ada beberapa ya kayak ada tuh artis yang siapa ya, Melanie Ricardo kan suaminya itu kan masih ketahan di Australia nggak bisa balik ke Indo. Ya. Nah sampai sekarang juga nggak balik ke Indo gitu kan, memang nggak bisa gitu. Memang pemerintah Australia yang menutup gitu, nggak boleh masuk gitu. Oh, jadi emang dari pemerintah Australianya emang sudah ditutup nggak boleh dulu masuk ke Ya. Australia ya. Uh, Jadi bagaimana nih kalau tiketnya benar-benar nggak jadi berangkat, tiketnya mau di refund atau masuk kredit sale? Tapi kalau toh di refund atau ke full payment nggak? nah itu jadi istilahnya kita nunggu. Sebenarnya AirAsia itu sebenarnya gampang sebenarnya. Jadi Ya. kalau misalnya pun nggak mau flight kan, kita biarkan aja, nggak usah kita check-in online, kita biari aja gitu. Jadi dia setelah pesawat itu flight gitu kan, kita juga nggak flight, nah itu kita bisa ajukan untuk Airpotex kan, itu case yang standar kan. Nah apabila ada pembatalan dari maskapai, kita bisa ajukan full payment untuk bisa ke pembayaran di awal sama akun kredit kita di AirAsia. Oh, Kak, kalau Airportex aja berapa sih dibayarnya dengan harga tiket 2.800.000? Tax berapa ya, paling paling mahal tuh 300.000 cuma. Berapa? 300 palingannya? Iya. Udah ikhlas belum nih? Aku itu udah habis kemarin Pekanbaru Kuala Lumpurnya sekitar 900.000, jadi sekitar hampir 4 juta ya, Iya. tiga 38 lah gitu kan, habis kenanya itu. Tapi gimana lagi, udah itu resiko. Oh, jadi sudah ikhlas nih, udah Baik, sedikit. ya kayak kayak kemarin Kuala Lumpur Ho Chi Minh yang ketinggalan pesawat. Oh iya. Harus ikhlas kan, kita beli kemarin, tapi syukurnya kemarin kan tiketnya juga nggak terlalu mahal, cuma 600.000 kan. Waduh, agak jadi ketinggalan pesawat nih. Padahal pengen pengen lama dimu ini kan jadi tercancel. Kan sunrise di ini kan aturan kan. Gagal. Oh iya Kak, saya mau tanya, kenapa alasan Kakak memilih Australia untuk dikunjungin? Itu gimana ya, aku memang udah minatnya udah sejak lama sih Australia itu kan, nunggu awal kemarin itu tiket Australia itu AirAsia itu selalu promo kan. Kemarin itu sempat juga dapat sekitar 2,5 juta itu udah sama hotel 3 malam di Australia gitu kan. Karena itu tahun berapa ya, sekitar tahun 2017 kalau nggak salah kan. Tapi dulu kan visanya itu nggak segampang sekarang, karena kan visanya kan lumayan mahal kan, sekitar $100 kan, itu sekitar 1,6 juta kalau nggak salah gitu. Ya. Dan
kalau misalnya kita ngajukan, dia sama kayak visa visa scan ya. Jadi kalau misalnya kita bayar duluan, tapi kalau nggak diterima uangnya hangus. Nah, itu yang menjadi beban kemarin itu kan. Sebenarnya udah sejak lama aku memang pengen ke Australia kan, khususnya sih di Sydney aja, kota Ya. Sydney. Tuh. Yang Oh, membuat aku menarik ke Australia Sydney itu ya Opera House itu aja. oh jadi cuma mau ke Opera House itu aja ya? Opera House, ngopi di apanya jembatannya itu sih Oh, sebenarnya. training sebenarnya ya? Hmm. Kakak berangkatnya Australia sendiri atau ada teman? Berdua sama teman. Oh, berdua dengan teman. Jadi dua-duanya masih belum punya kepastian ataukah teman kakak berangkat ataukah dua-duanya nggak berangkat semua? Ya kita karena udah kayak gini ya udah jadi males berangkat ya. Karena kan Berarti resiko sih. Sebenarnya ini resiko juga. Jadi karena kan pandemik ini juga kita nggak tahu kapan selesainya itu kan. ya, Dan kalau memang ada pembatasan dari pemerintahnya kita ya udahlah mau diapakan lagi gitu. ya Toh sih. kalau misalnya kita urus lah kalau misalnya dapat ya alhamdulillah kalau enggak ya udah ikhlas. Sobek. Tapi tagihan kartu kredit masuk. Hah? Tapi tagihan kartu kredit masuk. Oh tiket udah lunas. Tiket mah udah lunas. Kak, Tiket udah. ya, tapi kalau kita buat visa online Australia, dia otomatis nggak bisa. Besar kemungkinan nggak di approve oleh kedutaan. Nah itu kita belum nggak jamin ya karena udah status kayak gini mereka mungkin nggak open net kayaknya. Memang sih aku belum pernah apa lagi kan, cuma dengan status kayak gini kayak mungkin nggak kali kan. Oh, jadi belum, jadi emang nggak ada niat niat besar lagi, nggak ada lagi bener-bener ya mau ke Australia itu Nah, ya. kurang niatnya kita kan juga nggak mau ngambil resiko kan nanti saat seperti itu ya sementara pemerintahnya juga menutup kan akses orang masuk ke dalam gitu. Nah Sebenarnya nanti banyak kayak teman-teman kita juga kan yang ke lockdown yang tertahan di beberapa negara kan nggak enak juga. tapi terakhir saya lihat kakak di Rusia itu udah masa-masa COVID ya. Ya tapi di Rusia itu kasusnya masih pada saat kami saat itu masih satu orang yang positif. Oh, jadi belum, tapi di setiap airport itu banyak nggak antisipasinya ketika kakak berangkat terakhir kemarin? Aku kemarin pada saat sampai di bandara tuh kan, kita masih di pesawat itu, jadi petugas kesehatannya itu mendatangi masuk ke dalam pesawat, jadi nggak cek suhu kita langsung di pesawat, nggak di apanya ruangan gitu, nggak di bandaranya, masih di pesawat kita langsung di apa gitu. Mungkin misalnya kalau apa mungkin taruh di stay di pesawat aja kali, nggak boleh turun gitu kali ya. Kalau misalnya ini demam nih mungkin nggak dikasih turun gitu, kasih di pesawat aja gitu. Tapi kakak isolasi diri nggak selama 14 hari setelah pulang dari Rusia? Nggak, aku kan langsung kerja. Oh my God. Jadi alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa ya. Allah, aku sih pada saat itu kan gimana ya? Aku ini sebenarnya suka liburan itu ke luar negeri itu pada saat musim dingin kan. Ya, Tapi tubuhku ini nggak selalu bereaksi mungkin karena peralihan cuaca gitu kan ya. selalu lah agak demam dikit flu kan. Cuma aku kan misalnya ya kayak pada saat aku di India kan aku kan langsung masuk klinik di bandara kan. Wah, ketika di India atau di Kashmir? Di India Di India itu ya. di Kashmir pada saat aku kemarin di Kashmir itu kan udah demam gitu kan udah Ya. itu dari apa ya ada teman kan pertama kan dia pada saat kami hari kedua di India di Kashmir itu dia udah demam gitu kan mungkin dari dia juga kan bervirus kan nah, itu kan apa kan jadi bereaksi lah ke kita yang lain gitu. Oh, jadi ini tapi sekedar Kashmir ya. itu kita banyak wisata itu kita di outdoor. Oh ya, karena cuacanya beda. Nah, kan banyak di alam itu kan. Kalau di Kashmir dan yang kedua asupan makan itu kurang. Aku karena di awal kan
Kashmir kan Muslim gitu kan, mungkin Ya. makanan nggak gampang mungkin kan. Tapi setelah kita ke sana, mungkin yang salah itu gini, kita karena tinggalnya itu kan di houseboat. Ya. Houseboat itu kita mau keluar masuk kan harus pakai boat gitu, bawa naik sampan gitu, diantar sampai ke pelabuhan itu kan, Ya. dari tempat penginapannya itu. Jadi akses itu agak susah, kita mau beli makan gitu kan. Tapi makanan yang disediakan itu ya kita apa ya, kurang apalah, ya tahu sendiri kan, cocok gitu kan. Beda selera mungkin ya. Dan kita pun memang nggak ada persiapan bawa makanan apa, paling bawa Indomie doang gitu kan, atau bubur-bubur gitu aja gitu, dan nggak ada persiapan lain. Kalau di Muini kemarin kakak dengan Kak Aga makan aja nasko baboy. Lu juga makan, nyicipin